Perkenalkan, saya Uktiadin Hayrunisya dari S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Hari ini akan mempresentasikan tentang pengembangan kapasitas ketahanan diri dengan dosen Ibu Ermaya Sari Bayunisi, MK. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang capacity building. Capacity building sendiri atau pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya. Dengan kata arti, seseorang dapat meningkatkan keterampilannya maupun ilmunya menjadi lebih baik lagi. Menurut Grindel, ada 3 jenis pengembangan kapasitas. Apa saja? Pertama, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, kedua, penguatan organisasi. Dan ketiga adalah reformasi kelembagaan atau perubahan kelembagaan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada 3 tingkatan capacity building menurut Knowbreak, yaitu 1. Tingkatan dimensi individu. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dimaknai bahwa capacity building merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Bagaimana? Mudah dimengerti kan, teman-teman? Dan dapat disimpulkan bahwa capacity building merupakan proses pembelajaran yang akan terus melakukan berkelanjutan untuk tetap dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian, faktor yang mempengaruhi capacity building yaitu A. Komitmen bersama,
B. Kepemimpinan, C. Reformasi peraturan, D. Reformasi kelembagaan. Kemudian satu persatu akan kita bahas. A. Komitmen bersama. Dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Dengan begitu, tanpa adanya komitmen yang baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangat mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung dengan baik. Mari kita ilustrasikan contohnya sebagai berikut. Apabila di perusahaan, karyawan dan pimpinan tidak memiliki komitmen yang baik, maka tidak akan berjalan secara baik di perusahaan tersebut. Kemudian B. Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan itu sendiri. Sebagai contohnya, jika dalam organisasi kepemimpinan terjadi secara kondusif, maka program akan dapat berjalan secara efektif. Dan sebaliknya, bila tidak struktural, maka akan berantakan. C. Reformasi peraturan. Politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal, formal, prosedural merupakan hambatan yang serius. Selain itu, hal ini dapat menjadi hambatan untuk pengembangan kapasitas. D. Reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting, yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan yang akan dilaksanakan. Ketahanan diri bidan. Ketahanan diri dapat terbangun dengan seseorang mengenal kepribadian diri orang tersebut. Menjadi seorang bidan selain mampu memahami kebutuhan klien, baik dalam memberikan pelayanan, bidan harus mampu mengenal dirinya terlebih dahulu. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi keberanian. Keberanian yaitu eksekusi dari optimisme, berani gagal, berani memulai, berani mencoba, berani dengan segala hal yang diprediksi tidak mungkin. Bidan profesional. Yuk kita bahas apa itu bidan profesional. Bidan profesional adalah orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Dalam kata arti sesuai dengan prosedur dan standar profesi yang telah ia miliki. Selain itu, beberapa syarat bidan profesional yang dicantumkan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus dan spesialis, kemudian melalui jenjang pendidikan yang menyenangkan, 3. Keberadaannya diakui dan diperkuat dan diperlukan masyarakat, 4. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas, mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Rencana pengembangan bidan. Mari kita bahas bagaimana rencana pengembangan bidan. A. Pendidikan berkelanjutan. Bidan boleh memilih pendidikan berkelanjutan baik secara formal maupun non-formal. B. Job fungsional. Kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, hak, dan wewenang pegawai negeri sipil
yang dalam melaksanakan tugasnya diperlukan keahlian tertentu, contohnya seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan, dan lain-lain. C. Pengembangan karir. Pengembangan karir bidan dikaitkan dengan peran dan fungsi serta tanggung jawab bidan. Peran fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan adalah sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, serta peneliti. Eksistensi bidan adalah sebagai dosen, peneliti, pendidikan bidan, supervisi bidan, serta manajer bidan. Semua hal itu dapat bidan lakukan sesuai dengan standar dan profesi. Ciri bidan berkarakter itu 1. Sehat jasmani dan rohani, 2. berpenampilan menarik, 3. jujur, 4. cerdas, 5. peduli, serta yang keenam adalah tangguh. Ciri bidan profesional dan berkarakter. Bidan harus memiliki jiwa percaya diri, meyakini, menghargai perempuan dalam kemampuannya untuk melahirkan, memberikan asuhan kebidanan, harus mampu menjaga kepercayaan dan saling menghargai antara bidan dan perempuan, dan dilakukan secara partnership dengan perempuan. Teman-teman sudah mengerti kan? Mari selanjutnya kita akan membahas tentang promosi kesehatan. Mari kita mulai promosi kesehatan. Teman-teman, saat ini kita tahu sedang terjadinya pandemi, yaitu virus COVID-19. Virus ini tidak dapat disepelekan. Menurut situs covid19.go.id, diakses pada tanggal 10 April 2020, di Indonesia, total positif corona mencapai 3.512 jiwa, dengan jumlah pasien sembuh 282 dan meninggal 306. Oleh sebab itu, mari kita dukung dan bantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Teman-teman mau kan membantu dengan cara tetap menerapkan isolasi diri, menjaga nutrisi dan istirahat yang cukup, berjemur pada pukul 10 pagi di bawah sinar matahari, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak berpergian dan menunda ke bidan kecuali dalam keadaan darurat. Himbauan untuk mencegah coronavirus: 1. Menghindari dekat dengan binatang termasuk unggas dan burung, memakan daging mentah maupun kurang matang, berada di tempat keramaian dan di sekitar orang sakit. Kemudian lakukanlah mencuci tangan 7 langkah dengan sabun di air mengalir, menutup mulut ketika batuk atau bersin, menggunakan masker jika berpergian, dan konsultasi ke dokter jika merasa kurang sehat.